Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan memaparkan materi mengenai pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Yuk, simak videonya berikut ini. Oke, perkenalkan nama saya Irfan Ahmad Fareja. Di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu arti, definisi, dan pengertian pengangguran. Sebenarnya ketiga hal ini saling berkaitan, yaitu menanyakan dan membahas apa sih pengertian pengangguran. Pengangguran atau disebut juga bisa tunakarya ialah kelompok usia angkatan kerja yang sudah layak dikatakan untuk bekerja tetapi mereka belum mendapatkan pekerjaan. Hal itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya minimnya kualitas sumber daya manusia, kemudian jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia lebih minim dibandingkan jumlah angkatan bekerja yang siap untuk bekerja. Ke poin kedua, yaitu rumus menghitung tingkat pengangguran. Pertama, kita harus mengukur dari jumlah populasi keseluruhan penduduk. Kemudian kita ukur jumlah populasi dewasa, jumlah angkatan kerja, dan jumlah yang tidak bekerja. Setelah semua diukur sesuai prosedur, maka kita masuk ke proses perumusan. Nah, kemudian kita fokus hal yang pertama, yaitu menghitung jumlah angkatan kerja. Jumlah yang bekerja kita tambahkan dengan yang tidak bekerja. Namanya sering disebut dengan istilah unemployment rate. Mengukur jumlah tingkat pengangguran dengan jumlah yang tidak bekerja dengan jumlah angkatan kerja, kemudian kita kalikan dengan persentase 100. Kemudian tingkat partisipasi pekerja, yaitu jumlah populasi dewasa ditambahkan dengan angkatan kerja, kemudian dikalikan dengan persentase 100. Setelah tahapan 3 awal pertama telah dilaksanakan dengan tepat, kemudian kita bisa mengetahui bagaimana cara mengukur tingkat pengangguran dan kita akan mendapatkan hasil dari tahapan-tahapan yang telah kita lalui tadi. Oke, terima kasih. Baik, saya Maya dan Eka Sari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai beberapa penyebab terjadinya pengangguran. Nah, jadi ada 8 faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Yang kedua, banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang ketiga, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Yang keempat, banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Yang kelima, kurangnya informasi. Nah, kurangnya informasi ini di mana para pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja. Yang keenam, kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota dan sedikitnya pemerataan lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Dan yang terakhir, yang kedelapan, budaya malas. Nah, budaya malas ini yang masih menjangkit para pencari kerja, yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran. Nah, yang pertama itu menurut sebab terjadinya. Nah, pengangguran itu digolongkan kepada 3 jenis. Yang pertama, pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Pengangguran friksional tidak bisa dikatakan
diletakkan dari perekonomian yang sedang berubah. Yang kedua, pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural terjadi karena ada problema dalam struktur atau komposisi perekonomian. Dan yang ketiga, pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur terjadi karena kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat. Kemudian jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalankan kegiatannya tidak efisien. Yang ketiga, setengah menganggur. Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Dan yang terakhir, yang keempat, pengangguran bermusim. Nah, pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Demikian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikut ini. Adapun yang bisa saya sampaikan di sini yakni pengangguran dalam pandangan Islam. Kemiskinan dan pengangguran menjadi problem di negara yang sedang berkembang ini. Budaya etos kerja di negeri ini terbilang rendah, padahal agama yang mereka anut mayoritas adalah Islam. Islam sebenarnya agama yang mengajarkan etos kerja yang tinggi. Lebih dari itu, bekerja dalam Islam mendapatkan kemuliaan dan bernilai ibadah. Masyarakat yang menganggur sesungguhnya belum memahami perintah agama mereka. Dari sudut pandang Islam, pengangguran bukanlah tanggung jawab mutlak dari pemerintah, karena hal ini termasuk tanggung jawab berbagai pihak termasuk umat Islam. Menurut Imam Qardawi, pengangguran terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, pengangguran Jabariyah. Pengangguran Jabariyah yang bermakna menganggur karena tidak ada pilihan lain sebab tidak mempunyai keterampilan. Adapun yang kedua, pengangguran Qiyariyah, yaitu orang yang memilih menganggur dan bergantung kepada orang lain padahal dia mempunyai kemampuan. Islam sangat melarang untuk menganggur dan sangat menganjurkan untuk bekerja, baik itu kebajikan kita sendiri, dunia maupun akhirat. Dalam waktu yang sama, larangan untuk menganggur karena hal ini dapat menyebabkan manusia berada pada zona kemiskinan, sedangkan kemiskinan akan mendekatkan pada kekufuran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih baik seseorang bekerja dengan mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya dibandingkan dengan seseorang yang meminta-minta atau mengemis, lantas yang akan memberi atau enggan memberi sesuatu padanya. Hadis Bukhari. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum. Baik, demikianlah video presentasi dari kami kelompok 7. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.